Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Salik Vini Mari selaku dosen pengampu manajemen perubahan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Akbar Hidayat dengan NIM 202400800028. Saya dari kelas MN 24C. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang analisis perubahan pada PT Gojek Indonesia. Langsung aja kita lanjut ke latar belakang perusahaan teman-teman. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan ojek online berbasis telepon teman-teman. Tetapi kini telah berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, dan GoSend teman-teman. Perubahan besar ini dipicu oleh berbagai faktor seperti pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen menuju classes society, serta meningkatnya persaingan dengan platform serupa seperti Grab teman-teman. Seperti banyaknya sekarang banyak pesaing Gojek seperti Grab, Shopee Food, dan lain-lain teman-teman. Perubahan selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi momen penting yang mempercepat transformasi digital Gojek untuk memperkuat ekosistem bisnisnya agar lebih tangguh menghadapi krisis teman-teman. Nah, bagian ini memberikan gambaran umum mengenai perjalanan Gojek dari perusahaan rintisan hingga menjadi salah satu super app terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Faktor utama perubahan berasal dari dorongan eksternal, yakni perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup konsumen, dan kondisi pandemi yang memaksa semua sektor untuk beralih ke sistem digital teman-teman. Sementara secara internal, Gojek memiliki visi besar untuk menjadi platform yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat teman-teman. Nah, dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan bagaimana sih perubahan dalam organisasi bisa muncul karena kombinasi antara peluang pasar dan kebutuhan adaptasi internal teman-teman. Nah, kita lanjut ke tantangan yang dihadapi teman-teman. Yang beberapa tantangan utama yang dihadapi Gojek diantaranya ada persaingan ketat di industri layanan digital dan transportasi online. Ada juga yang kedua, tuntutan konsumen terhadap layanan cepat, aman, dan terintegrasi teman-teman. Lanjut, ada yang ketiga nih, perubahan kebiasaan masyarakat menuju transaksi digital. Jadi masyarakat itu pengen yang simpel-simpel nih teman-teman. Terus lanjut, ada kebutuhan efisiensi operasional di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap kebijakan dan regulasi teknologi digital di Indonesia. Jadi tantangan ini menggambarkan kompleksitas lingkungan bisnis Gojek teman-teman dalam industri digital. Kompetisi tidak hanya soal harga, tetapi juga kecepatan inovasi dan kepercayaan pengguna teman-teman. Selain bersaing dengan Grab, Gojek juga harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang terus berkembang, terutama terkait regulasi finance dan perlindungan data teman-teman.
Selain itu, kebutuhan efisien di tengah kondisi ekonomi dan tidak stabil menurut perusahaan untuk melakukan inovasi proses kerja serta berkelanjutan, teman-teman. Dengan memahami tantangan ini, kita bisa melihat betapa pentingnya strategi perusahaan yang tepat agar Gojek bisa terus tumbuh dan bersaing secara sehat dengan pesaing lainnya, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke strategi perubahan yang diadopsi, teman-teman. Nah, yang pertama ini ada aspek ekonomi, teman-teman. Nah, di aspek ekonomi ini yang pertama, optimalisasi biaya operasional melalui digitalisasi internal, teman-teman. Terus ada efisiensi sumber daya dan penguatan model bisnis. Nah, yang terakhir ada penggabungan Gojek dan Tokopedia nih, teman-teman, menjadi Goto. Itu Gojek Tokopedia. Nah, Goto Group untuk memperkuat daya saing, teman-teman. Nah, yang kedua juga ada aspek pengembangan nih, teman-teman. Pengembangan SDM dan pelatihan digital bagi mitra driver dan merchant. Terus ada investasi dalam inovasi teknologi, keamanan data, dan sistem AI, teman-teman. AI ini menurut saya ya, teman-teman, sangat berguna di zaman sekarang. Terus ada diversifikasi layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir ada penguatan budaya kerja kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Nah, jadi strategi yang digunakan Gojek adalah kombinasi antara ekonomi dan pengembangan, teman-teman. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa Gojek tidak hanya fokus pada efisiensi finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal perusahaan dari sisi ekonomi. Gojek berupaya menekankan biaya operasional melalui digitalisasi sistem internal seperti otomatisasi pembayaran dan manajemen armada berbasis data. Nah, dari sisi pengembangan juga perusahaan berfokus pada peningkatkan kompetensi mitra karyawan serta inovasi teknologi baru. Nah, investasi di bidang kecerdasan buatan AI ini, teman-teman, yang penting. Dan keamanan data juga untuk menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang aman dan canggih. Penggabungan dengan Tokopedia melalui pembentukan Goto Group ini, Goto Group itu Gojek Tokopedia nih, teman-teman, adalah langkah besar yang memperluas jaringan bisnis Gojek dan meningkatkan strategi antara layanan digital. Kombinasi kedua strategi ini membantu Gojek menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan. Oke, next kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang kesiapan perubahan Gojek nih, teman-teman. Yang pertama, need for change atau kebutuhan perusahaan, teman-teman. Kebutuhan perubahan di Gojek sangat tinggi karena tren pasar dan teknologi berkembang sangat cepat. Terus perusahaan harus terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu bertahan di tengah persaingan global ini. Nah, ada juga leadership and direction atau kepemimpinan dan arahan. Nah, Gojek ini memiliki kepemimpinan visioner melalui manajemen Goto Group itu, teman-teman, yang berfokus pada inovasi dan berkelanjutan. Nah, visi Learning Progress menjadi pedoman arahan perubahan yang menekankan semangat kolaborasi dan pemberdayaan. Selain itu juga komunikasi yang terbuka di seluruh level organisasi mendorong partisipasi aktif dari karyawan dan mitra. Nah, yang terakhir ada planning.
Nah, planning itu perencanaan ya teman-teman. Nah, perencanaan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan berbasis data dan riset pasar. Nah, proses perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji coba, evaluasi, hasil, dan peluncuran secara nasional. Nah, strategi bisnis kemudian disesuaikan dengan hasil evaluasi dan umpan balik dari pelanggan. Nah, jadi kesiapan perubahan Gojek menunjukkan bagaimana sih teori manajemen perubahan diterapkan secara nyata. Gojek memiliki pemimpin dengan visi jangka panjang yang tidak hanya memikirkan keuntungan finansial, tetapi juga nilai sosial dan keberlanjutan. Komunikasi yang terbuka memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami arah dan tujuan perubahan. Selain itu juga, menurut saya ya teman-teman, menurut saya sendiri, pendekatan berbasis data memungkinkan setiap keputusan dibuat dengan perhitungan yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Gojek bukan hasil dari tekanan eksternal semata nih teman-teman, tapi juga hasil dari perencanaan strategis yang matang dan sistematis nih teman-teman, menurut saya pribadi. Nah, oke, kita next aja ya teman-teman, lanjut ke analisis kesiapan dan langkah organisasi nih. Ini sangat penting banget nih teman-teman. Kebutuhan perubahan yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, dan perencanaan yang matang membuat Gojek memiliki kesiapan yang sangat baik dalam melaksanakan perubahan. Terus perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar melalui inovasi berkelanjutan serta berkolaborasi lintas divisi. Nah, dengan kondisi tersebut, perubahan yang dilakukan Gojek dapat dikategorikan sebagai successful change possible karena menunjukkan keberhasilan implementasi dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, menurut saya sendiri teman-teman, analisis ini menegaskan bahwa Gojek berhasil menjalankan proses perubahan secara efektif nih. Keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam mempertahankan relevansi dan kepercayaan publik nih. Adaptasi cepat terhadap tren digital seperti perluasan layanan GoPay dan integrasi dengan Tokopedia nih. Memperhatikan kematangan organisasi dalam mengelola perubahan. Faktor penting yang mendukung keberhasilan ini adalah koordinasi lintas divisi nih yang kuat serta budaya organisasi yang terbuka terhadap ide-ide baru nih. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen perubahan yang menekankan pentingnya kesiapan, komunikasi, dan kepemimpinan transformasional nih teman-teman. Nah, teman-teman, jadi dari awal sampai akhir ini dapat saya simpulkan ya teman-teman, bahwa transformasi yang dilakukan Gojek dari layanan ojek online menjadi super app membuktikan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis nih. Komunikasi, strategi, ekonomi, dan pengembangan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga efisiensi sekaligus meningkatkan kapabilitas organisasi dengan kepemimpinan visioner, kesiapan sumber daya yang baik, serta perencanaan yang terarah nih. Gojek berhasil menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai perilaku utama dalam industri digital Indonesia. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan ini menggambarkan inti dari konsep manajemen perubahan, di mana keberhasilan transformasi ditentukan oleh keseimbangan antara strategi bisnis,
pengembangan sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang efektif. Gojek menunjukkan bahwa perubahan bukan sesuatu yang harus ditakuti nih teman-teman, tetapi sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Nah, transformasi Gojek menjadi Goto Group yang seperti saya jelaskan tadi, antara Gojek dengan Tokopedia yang bersatu menjadi Goto Group, Gojek Tokopedia Group. Nah, merupakan contoh konkret bagaimana inovasi, keberanian mengambil resiko, dan komitmen terhadap visi jangka panjang dan menciptakan dampak positif tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat luas, teman-teman. Dengan demikian, studi kasus Gojek dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan atau bagi kita nih teman-teman dalam menerapkan strategi perubahan yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan. Jadi kita kalau mau punya usaha nih teman-teman, terus kita mau melakukan perubahan, jadi kita itu harus belajar dari Gojek ini teman-teman. Jangan takut bersaing juga dengan perusahaan lainnya, tapi kita itu harus berani mengambil langkah teman-teman. Oke, kita sampai di penghujung materi ini teman-teman. Nah, tak lupa juga saya mengambil sumber ini dari jurnal Digital Transformation and Strategy Change in Gojek Indonesia, Journal of Business Strategy and Innovative tahun 2023. Nah, ada juga artikel pendukung yaitu kompas.com, Tech in Asia, CNBC Indonesia 2023 sampai 2024 teman-teman. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperluas validasi data dan analisis dalam presentasi ini. Jurnal ilmiah memberikan dasar teoritis mengenai strategi transformasi digital Gojek, sedangkan artikel berita memberikan konteks faktual tentang langkah-langkah terbaru perusahaan. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa analisis ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memicu koordinasi nyata di lapangan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin di kesempatan lain saya bisa sharing-sharing berbagi tentang perusahaan lagi atau tentang analisis perusahaan lainnya teman-teman. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir ini ada salah kata. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Taufik Akbar Hidayat, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.